Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Setiaji, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Sistem Informasi, akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi dalam dunia bisnis dari revolusi industri 1 sampai dengan sekarang. Evolusi teknologi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi telah menjadi pendorong utama di balik transformasi berbagai industri, mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, serta menciptakan peluang bisnis baru. Teknologi tidak hanya merubah cara produk dan layanan dikembangkan, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi, serta berinovasi untuk tetap bersaing di pasar global. Berikut adalah perjalanan revolusi industri dari revolusi industri 1 sampai dengan revolusi industri 5. Revolusi industri 1. Revolusi industri 1 dimulai dari sekitar tahun 1765 sampai 1840. Revolusi ini sering dinamakan dengan revolusi mesin uap. Di era ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Dampaknya adalah peningkatan signifikan dalam kapasitas produksi dan efisiensi, terutama dalam sektor manufaktur dan transportasi. Fokus utama dari revolusi industri 1 ini yaitu mekanisasi produksi dengan mesin bertenaga uap dan air, perkembangan industri tekstil dan manufaktur, munculnya pabrik dan produksi massal pertama, transisi dari tenaga manusia dan hewan ke mesin. Revolusi industri 2 dimulai sekitar tahun 1870 sampai dengan 1914, sering disebut dengan revolusi listrik dan produksi massal. Karena pada era ini penggunaan listrik memungkinkan pengembangan jalur perakitan dan produksi massal. Perusahaan memanfaatkan teknologi ini untuk memproduksi barang dalam skala besar dengan biaya lebih rendah, meningkatkan aksesibilitas produk bagi masyarakat luas. Fokus utama di revolusi industri 2 ini ada elektrifikasi industri dan produksi massal, penggunaan ban berjalan, assembly line dalam manufaktur, inovasi dalam transportasi seperti mobil dan pesawat terbang. Berikutnya revolusi industri 3 yang dimulai sekitar tahun 1960 sampai dengan tahun 2000-an, yang sering disebut dengan otomasi dan komputerisasi. Karena perkenalan komputer dan sistem otomatisasi merevolusi operasi bisnis, perusahaan mulai mengadopsi perangkat lunak untuk manajemen data, komunikasi, dan produksi yang meningkatkan produktivitas serta efisiensi operasional. Pada era revolusi industri 3 ini, fokus utamanya otomatisasi menggunakan komputer dan elektronik, perkembangan teknologi informasi dan robotika, kemajuan dalam industri semikonduktor, munculnya internet dan globalisasi ekonomi. Selanjutnya era revolusi industri 4 dari tahun 2000 sampai sekarang. Ini yang sekarang kita masuk ke revolusi industri 4 yang sering disebut dengan digitalisasi dan Internet of Things atau IoT. Di industri 4 ini ditandai oleh integrasi teknologi digital seperti IoT, AI, dan analitik data besar atau big data ke dalam proses bisnis. Perusahaan memanfaatkan data real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan model bisnis baru. Pada era revolusi industri ini berfokus pada integrasi teknologi digital atau kecerdasan buatan AI,
IoT, Big Data, dan analitik dalam pengambilan keputusan, otomasi yang lebih cerdas dengan robotika canggih, dan blockchain dan teknologi cloud untuk efisiensi bisnis. Dan ini yang terakhir itu revolusi industri 5 itu untuk masa depan ya, yang sering disebut dengan kolaborasi AI dengan manusia. Industri 5 ini diprediksi akan menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin cerdas. Fokusnya adalah pada personalisasi produk dan layanan, serta menciptakan nilai tambah melalui kreativitas manusia yang didukung oleh kemampuan analitik AI. Konsep yang diusung pada era revolusi industri 5 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Era ini masih dalam tahap awal, tetapi diperkirakan akan menekankan keseimbangan antara otomatisasi dan kebutuhan sosial. Dan selanjutnya, dampak teknologi terhadap bisnis. Dampak teknologi terhadap bisnis sendiri ada efisiensi operasional. Itu teknologi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas bisnis, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Misalnya, implementasi procurement telah memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesalahan manusia. Berikutnya, transformasi model bisnis. Munculnya platform digital dan e-commerce mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan dari model tradisional ke model berbasis teknologi. Bisnis kini dapat menjual produk atau jasa secara online dan mencapai pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Untuk persaingan global, kemajuan teknologi menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, di mana perusahaan harus terus berinovasi untuk tetap relevan di pasar global. Adopsi teknologi digital memungkinkan perusahaan kecil bersaing dengan perusahaan besar dalam skala global. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan tentang perkembangan teknologi dari industri 1 hingga saat ini telah membawa dampak besar ya terhadap dunia bisnis, dari mekanisasi produksi hingga digitalisasi dan AI. Perusahaan harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif. Investasi dalam transformasi digital juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pelatihan tenaga kerja dalam penggunaan teknologi modern sangat penting untuk memastikan bisnis tetap relevan di era digital. Bisnis yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.